delay. Oke, nomor 49, Bapak Ibu, ayo. Nah, ini katanya gini, ini gampang ya. Jadi, salah satu sudut pada segitiga siku-siku adalah 45. Segitiga siku-siku loh, Bapak Ibu. Segitiga siku-siku itu seperti ini. Nah, kalau di sini 45, ya. Nah, maka kalau siku-siku itu sudutnya berapa, Bapak Ibu? 90. Bapak Ibu tahu sudut ini berapa? 45. Karena total sudut sebuah segitiga itu 180 derajat. Total sudut pada sebuah segitiga. Mau segitiga sembarangan, mau segitiga sama sisi, segitiga siku-siku. Pokoknya totalnya 180. Kalau ini udah 90, ini udah 45, maka sisa di sini ada 45, betul ya? Nah, kalau ini 45 Bapak Ibu, ini 45, ini 45. Apakah ini sama panjang? Sama panjang nggak kira-kira? Nih, kalau saya bikin begini nih. Nah, ini apakah mungkin sudutnya sama A dengan B? Ini lebih kecil ya. Berarti ini tidak sama. Tapi kalau ini saya kasih sama panjangnya, apakah ini sama dengan ini? A dengan B? A dengan B sama ya. Karena sama panjang. Logikanya begitu aja sih. Atau saya bikin begini nih, ini panjang, ini enggak. Nah, ini kan pasti lebih kecil sudutnya nih daripada ini. Maka ini juga enggak sama, ini juga enggak sama. Maka yang sama itu adalah ketika ini 45, ini 45, maka otomatis jadinya ini sama. Maka alas itu ini, alas ini tinggi. Maka alas sama dengan tinggi, gitu Bapak Ibu. Oke? 50? Jadi gini, kalau gini mah ya kita uraikan aja Bapak Ibu. Ini maksud membacanya bisa nggak? Itu min 2 kecil sama X kecil 7. Itu sama aja dengan gini Bapak Ibu. Itu sama aja dengan X besar dari min 2, X itu kecil dari min 7 gitu loh maksudnya. Jadi bacanya ke sini nih, bacanya arahnya ke sini. Nah, jadi kalau di sini jatuhnya kecil, ini besar. Maksudnya ini besar ya, ini besar karena tandanya berbalik ya, besar dari, ini kecil dari. Maka X-nya itu besar dari min 2 sama besar min 2. Kemudian X-nya itu adalah kecil sama bukan min 7 ya, 7, sorry, maaf. Kecil sama 7. Jadi kalau kita bikin garis bilangan Bapak Ibu, begini. Jadi seolah di sini min 2 nih. Ini 7. Iya kan? Koordinat ya, garis bilangan. Jadi min 2 ke kiri, min 7 ke sana. Jadi kalau di sini itu berarti jawabannya itu seperti ini nih. Nah, jadi beradanya itu daerahnya X itu adanya di daerah sini, kan gitu, daerah sini. Di daerah sini. Antara min 2 dan 7. Sekarang yang Y Bapak Ibu. Y katanya di sini besar sama 4. Besar sama 4. Y besar sama 4. Kemudian Y kecil sama 9. Nah, kalau kita bikin lagi di sini. Nah, jadi kira-kira kan 4 itu di sini ya beradanya ya 4 ya. Nah, 4 di sini. Kemudian 9 di sini kan ya. Besar sama 4 berarti ke sini arahnya, besar. Kecil 9 berarti ke sini. Maka tuh ini jawabannya. Yang si Y. Ini X, ini Y. Kira-kira Bapak Ibu, bisa kita nggak menemukan jawaban X dan Y-nya itu hubungannya? Kenapa jawabannya tidak ada hubungan? Tidak dapat ditentukan, bukan tidak ada hubungan. Ada hubungan tuh di sini nih Bapak Ibu. Jadi di daerah sini itu nilainya sama nih. Tapi tidak dapat ditentukan. Tidak ada nilai yang pasti di situ. Kan ini bisa aja di sini 4, ini 4 misalkan. Bisa 5, bisa 6, bisa 7. Ini juga bisa 5, 6, 7. Nah ini bisa nih 3 ini, cuman nilainya jadi 3 kan itu. Jadi tidak dapat ditentukan, pastinya itu nggak dapat ditentukan.
Kalau kita anggap misalkan X-nya 7. X-nya 7 misalkan nih. Kalau Y-nya 6 gimana? Berarti lebih kecil, lebih besar dong X. Kalau kita ambil X-nya 5, Y-nya 7. Berarti lebih besar si Y. Nah, kan bingung kan? Berarti tidak dapat ditentukan. Karena tidak ada nilai yang pas. Ada 3 nilai. X itu bisa 5, bisa 6, bisa 7. Y itu juga begitu. Bisa 5, bisa 6, bisa 7. Ada 3 nilai dua-duanya. Mana yang besar? Mana yang kecil? Gak ada. Maka dia tidak bisa ditentukan. Oke, Bapak Ibu, paham? Kecuali jadinya satu nilai. Betul-betul satu nilai hasilnya. Nah, itu baru bisa ditentukan. Oke ya, paham ya? 51. Jika A luas lingkaran berjari-jari 5 dan B luas segi 6. Luas segi 6 beraturan, bersisi 5. Nah, lingkaran. Ini R-nya 5. Kemudian di sini segi 6. Segi 6 itu sisinya 5 di sini. 5, berarti ini semuanya 5. 5 gitu. Maka A kecil dari B. Jadi A itu luas lingkaran. Ini A sama dengan, kalau luas lingkaran itu apa? 2 pi kali 5. Kan 2, sorry maaf. Luas lingkaran itu adalah V R kuadrat. Jadi sini adalah V kali R kuadrat. Nah, luas segi 6 apa Bapak Ibu? Luas segi 6 itu kalau ada nggak sih rumusnya luas segi 6? Atau apa Pak? Iya. Iya. Ini kalau kita googling juga ada ya. Rumus luas segi 6 itu adalah 3 akar 3 dikali S. S-nya ini kebetulan 5 ya. Kita langsung aja kasih nilai. Ini 5. 5 kuadrat ya. Dibagi 2. Ini B nih. B itu luas si segi 6. Coba kita masukin. Ini misalkan V kali 5 kuadrat. V-nya kita kasih berapa ya? Kasih aja 3,14. Kali 25. Ayo berapa Bapak Ibu kira-kira? 3,14 kali 25. Kemudian di sini 3 akar 3 dikali 25 per 2. Kira-kira dari sini aja Bapak Ibu bisa lihat nggak mana yang gede nih? Nih, kalau A itu kita nggak usah cari isinya, cuman dari sini kita lihat nih. Kalau A itu 3,14 kali 25. Kalau yang B itu 3 akar 3 per 2 kali 25. Yang gede yang mana tuh? Yang gede yang mana tuh Bapak Ibu? A apa B? Ya. Kalau pusing dengan koma-koma, udah ini si A ini 3 kali 25. 14-nya diabaikan aja. Di sini 3 akarnya kita hilangkan aja. Berarti 3 kali 25 per 2. Mana yang gede tuh? Si A kan? Ini udah dibagi 2 nih. Ini bagi 2 nih. Pasti lebih kecil lagi dia. Kan kalau akar 3 itu udah nilainya udah 1 koma gitu kan. Jadi 3 koma berapa gitu. Ini komanya kita abaikan aja. Kita kan butuh ini aja nih. Besar mana, kecil mana gitu. Nah kalau ini kan jelas. Berarti A besar dari B. Jadi kita nggak perlu tahu isinya persis, nggak usah. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke? Tegel itu apa Bapak Ibu ya? Mungkin orang PU ya tahu ya. Ubin ya. Memiliki panjang 8 desimeter. Lihat satuannya. Dan lebarnya 30. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Nomor 52. Jadi kalau kita jadikan dia
ke sentimeter atau ke meter langsung nih, meter langsung ya. Karena ini hasilnya kan diminta ke meter nih. Berarti kalau 8 desimeter itu berapa? Berarti di sini kan 8 desimeter itu berarti 0,8 ya. Ini berarti 0,3 betul ya. Nah, udah. Saya kira-kira saya ini bisa ya. Saya rasa bisa ya. Terus diapain? Iya kan? Tinggal dikali kan. Jadi luasnya ini ada berapa? 0,24 meter kubik. Sekarang ada 300 nih, ada 400 tegel nih. Jadi berapa? Diapain tuh? Dikali lagi. 400 kali 0,24. Berapa? Ya, dapat ya 96. Kalau susah ngali 0,24 itu begini aja Bapak Ibu, 400 dikali 24/100. 0,24 itu kan 24 per 100. Kalau ini gini kan udah gampang nih, ini tinggal dibagi nih. Nah, ini 4 kali 24, maka isinya 96. Meter kuadrat. Nomor 53 Bapak Ibu. 53. Alas suatu jajaran genjang ya, jajaran genjang. Ini alas. Alas itu kita kasih di sini A. Jika luas jajaran genjang, luas jajaran genjang itu apa? Rumusnya A, alas kali tinggi ya. Alas dikali T. Nah, T-nya ini T. Jadi rumus luas jajaran genjang itu adalah alas dikali tinggi. Ayo Bapak Ibu, apa hubungan di sini? Di sini diketahui luasnya adalah 48. Sama dengan alas kali tinggi. Ada hubungan alas dan tinggi enggak? Alas suatu jajaran genjang adalah sepertiga kali tingginya. Sepertiga kali tingginya. Berarti kalau tingginya 3, alasnya 1. Ya gitu ya. Berarti kan sama aja dengan tinggi itu sama dengan 3 alas. Betul nggak? Iya kan? Kan alas suatu jajaran genjang sepertiga kali tinggi. Gini aja Bapak Ibu nih. Alas sama dengan sepertiga dikali tinggi. Tuh. Jadi kalau kita sederhanakan, ini sama dengan A T/3. Maka T sama dengan 3A. Betul ya? Gitu cara melihatnya. Berarti tinggi itu adalah 3 alas. Maka di sini kalau kita masukin ke persamaan ini, berarti A dikali T. T itu kan tadi sudah kita substitusi tuh. Maka di sini dikali 3A. Maka ini adalah 3A kuadrat sama dengan 48. A kuadrat berapa itu? 16. A berarti berapa? Ada jawabannya? Coba dia. Sekarang tingginya. Dianya tinggi. Tinggi itu apa? Tinggi itu 3 kali A. Ya udah berarti tingginya adalah 3 dikali 4. Kan gitu. Sama dengan 12. Iya Bapak. Saya langsung cross itu ya. Nah maka hati-hati ya kalau baca soal ya sampai akhir. Karena nanti pas ujian nggak ada yang ngingetin. Ayo Bapak Ibu nomor 54. Kan gini dibagi aja nih Bapak Ibu. Pita sepanjang 24 meter dipotong menjadi 20 bagian. Ya kan? Maka tiap potong dapat berapa? Kan dibagi tuh. Bagi gak sih? Sama aja kan dengan 24 dibagi 20 kan? Berapa? 1,2 ya kan meter tapi. Berarti 24 meter dibagi 20 potong. Sama dengan 1,2
1,2 berapa senti? Iya. Jawabannya ada 2 ya. Nah, yaudah. Bonus, Pak. Ayo, Bapak Ibu nomor 55 nih. Suatu tabung memiliki tinggi 14. Luas seluruh sisi tabung tersebut adalah, nah ini gimana? Tabung nih Bapak Ibu. Tabung itu tingginya 14 cm. Kemudian luas selimut. Luas selimut itu yang mana ya? Ini kalau Bapak Ibu buka kan tabung itu begini ya. Kalau dibuka nih ya. Betul ya? Nah, luas selimut itu ini. Nah, luas selimut itu berapa katanya di sini? LS, luas selimut. 308. Ayo, dari sini itu katanya, maka luas seluruh sisi tabung adalah, berarti kalau luas seluruh sisi tabung, berarti luas selimut itu ditambah yang luas 2 lingkaran ini Bapak Ibu. Itu maksudnya. Ini bukan ditanya volume ya, bukan, tapi luas. Jadi luas selimut dengan luas sisi tabung itu beda. Kalau selimut yang menyelimuti. Kalau semuanya itu berarti luas selimut itu tambah 2 luas ini. Nih, tambah ini. Nah, itu ditanya. Berarti kita harus menentukan luas ini kan. Luas ini kita harus tentukan, luas lingkaran itu berapa gitu, dari situ. Ayo Bapak Ibu dari sini. Bapak Ibu perhatikan, luas selimut itu berupa bentuknya apa itu ya? Persegi panjang kan ya? Persegi panjang. Kalau luas persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Ketahuan nggak? 14 itu masuk panjang apa lebarnya si kotak? 14 itu kan tinggi di tabung. Tapi kalau dibuka itu ya, dibuka menjadi seperti ini. Maka 14 itu berada di lebarnya apa panjangnya? Lebar ya? Ya udah berarti di sini panjang kali lebar sama dengan berapa? 308. Panjang dikali 14 sama dengan 308. Panjangnya bisa dihitung berapa? Oh, entar dulu Bapak, salah. Maaf. Panjangnya ini ya Bapak Ibu perhatikan. Panjangnya ini itu berupa apakah? Ini kan kalau kita lihat, ini kan sama aja dengan keliling lingkaran ya kan? Panjang ini sama nggak dengan keliling lingkaran? Dia kan begini nih. Ini lingkaran. Apakah panjang ini sama dengan keliling ini? Sama kan? Sama kan? Berarti panjangnya si persegi panjang itu sama dengan keliling lingkaran. Jadi berarti di sini panjang itu berubah menjadi apa? Panjangnya ini. Keliling, kita rubah. Keliling lingkaran apa? 2 PR, berarti di sini 2 PR. R-nya berapa? Gak tahu. Sama dengan 308 dibagi 14 berapa? Berapa? 22 ya. Sekarang PR-nya berapa Bapak Ibu? R-nya 2 PR. Berarti PR-nya adalah 11 ya. Maka R-nya berapa Bapak Ibu? 11 dibagi
dibagi 3,14. Berapa itu? 3,5 ya? Ya, 3,5 ya. Anggaplah 3,5 ya. Nah, apakah kita bisa menentukan keliling ini sekarang? Bisa ya, karena udah ketahuan R-nya. Maka keliling itu adalah 2V kali R. Berapa? Oh ya betul, maaf. Luasnya. Si luasnya lingkaran, betul-betul, bukan sekelilingnya. Luasnya. Luasnya lingkaran adalah V R kuadrat. V. Kalau saya bikin R-nya begini bisa nggak sih? Aduh. Jadi R-nya itu P-nya ini nggak usah kita jadikan 3,14 gini aja. Jadi di sini jadinya R itu adalah 11 per Pi. Boleh nggak? Boleh ya? Jadi kita nggak usah dikasih angka. Begini aja. Maka di sini kan jadinya Pi kali R kuadrat berarti V dikali 11 per R kuadrat. Betul? Hati-hati ya, ada 11 ada V. Pi dikali R itu 11 per V. Nah ini. Maka ini kan jadinya V dikali 11 kuadrat per V kuadrat. Nah, maka ini kalau V dibagi V kuadrat itu, ini habis, tinggal di sini 1. 11 kuadrat per V. Itu luasnya si lingkaran. Nah, ini memang kita jadinya ngitung-ngitung ya. Berapa, Bapak Ibu? 11 kuadrat itu kan 121. Dibagi V itu 3,14. Karena kalau 22 per 7 itu malah sama susah. Boleh juga. Tapi kalau kita bagi Bapak Ibu ya, ini kan jawabannya jadi 38,5. Betul nggak? Maka kalau dijumlah ya jawabannya adalah, jadi jawabannya luas apa namanya? Luas sisi ya, luas sisi lingkaran, luas sisi tabung sama dengan luas selimut ini tambah luas ini tambah luas ini. Jadi ada 2 lingkaran nih. Jadi 308 ditambah 38,5 ditambah 38,5. Maka jawaban yang paling pas itu adalah 385 ya. Nih. Coba kalau diurutin aja nanti pasti ketemu. Yang penting paham ya konsepnya ya. Nah, ini gampang. Ayo Bapak Ibu nomor 56. Nah, pola-pola ini ya. Pola-pola ini tuh kita tuh melihat dari 1 ke 2 itu apa yang berubah. 1 ke 2. Jadi gini, tentukan hubungan sesuai antara 3 dan 4. Nanti kita jadi gambar yang selanjutnya setelah 3 itu apa gitu loh maksudnya. Kira-kira begitulah. Jadi kita perhatikan 1, 2 dulu. 1, 2 itu hubungan seperti apa. Nanti korelasinya ke 3, 4. Dari mana kita melihat dulu? Bapak Ibu coba perhatikan di cross. Di ini ya, di kotak. Kotak yang di tengah, di 1, 2. Itu kalau dia pindah kan ke atas ya. Sini. Ya kan? Maka kalau di sini bintangnya di tengah, berarti bintangnya ke pojok sini, betul ya? Maka jawaban yang ada itu adalah A dan C. Kita tahan dulu nih, A dan C. Jangan lihat yang lain biarin aja. Itu baru dari tengah pindah ke atas. Jadi kalau ini kotak, pindahnya kotak lagi. Ini bintang, pindahnya bintang lagi di sini. Tuh, bintang. Kemudian apalagi yang, coba lihat di jawaban AC itu apa yang beda di situ? Bintangnya sama, Y-nya sama, tengah lingkarannya sama, sama dengannya sama. Yang beda tanda yang di atas nih, di atas. Nih. Nah, mana yang benar ini Bapak Ibu? Coba perhatikan.
Kenapa jawabannya C? Kenapa enggak A gitu? Iya, coba Bapak Ibu perhatikan dari ini ya, dari yang atas ya, perhatikan di atas ini beda ya. Dan gini, apakah ketika ini beda di sini, apakah di sini ada lingkaran di kotak sebelumnya? Apakah di sini ada lingkaran? Tidak ada, berarti ini baru kan? Berarti otomatis di sini yang baru. Bukan berarti ini yang pindah. Karena di situ bentuk baru di luar ini. Maka bentuk barunya yaitu panah itu. Ya kan? Jadi bentuk baru itu ya panah ini. Kalau ini bentuk yang ini udah ada di sini nih. Gitu. Oke? Sip. Ayo Bapak Ibu nomor 57. Nah ini. Apa ini? Ayo santai aja. Kita pegang dulu satu pola. 1-2. Ayo 1-2 itu apa yang berubah? Apakah panah bisa dijadikan ukuran? Itu panah ya. Satu ke atas, satu arahnya ke bawah. Berarti satu Y-nya ke bawah, satunya Y-nya ke atas, betul ya? Tapi sayangnya semua pakai itu kan. Semuanya Y-nya ke atas. Berarti itu nggak bisa kita jadi ukuran. Semuanya masih benar, A, B, C, D, E sama. Apalagi kira-kira? Yang paling, kalau pusing lihat cacing-cacing bawah itu, ya nggak usah lihat. Yang lain aja. Karena cacing di bawah itu juga pola 1-2, habis itu 3-nya juga tidak sama gitu arahnya. Pusing juga kita jadi kan. Udah diputar habis itu di mirror. Jadi jangan itu jadi ukuran udah. Perhatikan, yang paling gampang aja Bapak Ibu. Kalau tanda itu kayak apa itu ya? Kayak ular ya. Kalau itu yang kita jadikan patokan, di 4-nya kita susah. Karena gimana? Kenapa itu? Yang paling pas itu adalah di tengah Bapak Ibu. Yang di tengah coba perhatikan, tanahnya yang di tengah itu. Itu memungkinkan itu adalah yang A. Yang panah ini. Gimana? Betul nggak? Iya kan? Jadi yang nanti itu begini aja. Atau mungkin saya salah.